Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nusantara PGRI Kediri, nomor NPM 2214070027. Program Studi Pendidikan PAUD. Pada kesempatan kali ini, saya akan men-sharing langkah-langkah penyusunan modul ajar, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Untuk langkah yang pertama yaitu informasi umum yang berisikan nama atau identitas, kemudian alokasi waktu, jumlah siswa. Langkah berikutnya yaitu profil pelajar Pancasila yang berkaitan. Di sini kita bebas untuk mengambil profil pelajar Pancasila, tidak hanya 4, kita minimal bisa memasukkan profil pelajar Pancasila 2, yaitu misalkan bermain bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, atau kita ambil sesuai dengan kebutuhan kelas yang akan kita laksanakan. Kemudian tentukan model pembelajaran yaitu tatap muka. Kemudian untuk fase, karena kita program pendidikan anak usia dini, yaitu fasenya fase pondasi. Untuk tema, subtema, topik, bebas sesuai dengan capaian pembelajaran atau rencana kegiatan yang akan kita lakukan. Misalkan di sini saya mengambil tema Aku Cinta Bumi, yaitu subtemanya menghijaukan lingkungan, topiknya pohon. Tujuan kegiatan. Untuk langkah berikutnya yaitu kita menentukan tujuan kegiatan. Untuk kata kunci, karena kita tadi menggunakan tema tentang Aku Cinta Bumi atau subtema dan topiknya tentang pohon, kata kuncinya yaitu pohon, pertumbuhan, proyek, dan karya. Ini kata kunci ini kita sesuaikan dengan tema, topik, atau subtopik yang kita ambil. Langkah berikutnya yaitu menentukan deskripsi umum. Pada kegiatan ini, tujuan deskripsi umum kita yaitu mengajak anak untuk membuat suatu proyek yang berkaitan tentang pohon sesuai dengan tema yang kita buat tadi. Kemudian kita tentukan alat dan bahan, yaitu alat dan bahan yang kita gunakan sesuai dengan tema dan topik yang kita buat, yaitu karena tadi kita menggunakan tema dan topik tentang pohon, yaitu yang kita gunakan yaitu bagian-bagian pohon tentang dan media-media lainnya. Kemudian sarana prasarana, di mana pembelajaran yang akan kita gunakan nanti, misalkan saya akan menggunakan ruangan kelas, atau bisa kita juga, rencana saya nanti akan menggunakan halaman sekolah ataupun juga berkunjung ke taman kota. Kemudian tentukan komponen inti. Yang pertama yaitu bercerita, berdiskusi, gambar. Tentukan sumber, misalkan sumber yang kita ambil yaitu dari buku cerita atau buku gambar. Jika kita mengambil sumber dari YouTube, sertakan juga link dari YouTube tersebut. Kemudian contoh buku cerita. Contoh buku cerita ini tidak hanya kita mengambil dari buku cerita yang sudah ada, melainkan guru bisa menyusun atau membuat sendiri buku cerita. Kemudian ringkasan cerita berisi tentang cerita yang akan kita berikan atau kita berikan atau kita ceritakan kepada anak tersebut. Kemudian langkah berikutnya membuat peta konsep. Peta konsep ini berupa ide atau rancangan kegiatan yang akan kita buat, yang kita tuangkan menjadi sebuah kerangka, yaitu peta konsep. Karena tema kita tadi pohon, yaitu subtemanya berupa karya pohon, mencintai pohon, yang bekerja dengan pohon, misalnya tukang kayu, tukang kebun, petani. Lalu yang butuh pohon, bagian pohon. Kemudian subtema berikutnya yaitu kebutuhan pohon, misalkan air, cahaya, tanah, dan lain sebagainya. Tahapan berikutnya yaitu tahapan proyek yang berisi urutan hari, ragam kegiatan. Tahapan proyek yang pertama yaitu permulaan. Pada kegiatan ini yaitu memantik ide anak, mendengarkan cerita isi buku tentang pohon, menggambar pohon, menceritakan karya.
Pada kegiatan pertama ini, jika dirasa sudah cukup, maka kegiatan tidak akan dilanjutkan pada hari berikutnya. Bahkan sebaliknya, jika pada pertemuan pertama tujuan pembelajaran kita tidak tercapai, maka kita bisa melanjutkan kepada pertemuan hari berikutnya. Kemudian pengembangan. Pengembangan yaitu yang berupa kunjungan lapangan atau penelitian lebih luas atau yang mendalam. Pada kegiatan ini, jika dirasa satu kegiatan ini atau berapa capaian pembelajaran yang kita inginkan sudah dapat kita capai dalam satu hari ini, maka tidak usah dilanjutkan pada pertemuan atau pada kegiatan berikutnya. Langkah yang berikutnya yaitu penyimpulan. Pada kegiatan penyimpulan ini, guru sudah merencanakan, yaitu tujuan kegiatan kita yaitu merencanakan pameran karya, menata display, ruang pameran karya, data yang ditampilkan, ataupun berlatih atau presentasi, menari, bernyanyi, dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan pelibatan keluarga, yaitu mengajak atau mengundang orang tua yang berprofesi sebagai berkaitan tentang pohon, misalkan tukang kayu untuk menjadi narasumber di sekolah tersebut. Kemudian dari tema dan subtema yang kita buat tadi, ada tujuan kegiatan, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan antara lainnya anak menyayangi pohon, anak menunjukkan rasa ingin tahu tentang pohon, anak dapat berkreasi dan berimajinasi. Kemudian kita turunkan menjadi kegiatan pertama yaitu tahap permulaan. Pada kegiatan hari pertama yaitu berisikan alur, yaitu pembukaan. Kedua, berikutnya yaitu kegiatan memantik, yaitu memantik melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada anak. Untuk berikutnya yaitu kita siapkan alat dan bahan, yaitu kita menggunakan buku Pohon Kesayangan Daru dengan judul Pohon Kesayangan Daru. Kemudian kita masuk pada kegiatan inti, yaitu eksplorasi pohon. Anak diajak mengamati, meraba, mencium pohon. Alat dan bahannya yaitu pohon yang ada di halaman sekolah, kertas, alat tulis, kaca pembesar. Kegiatan berikutnya yaitu menggambar pohon. Anak diajak menggambar pohon, bermain di pohon, atau jika memungkinkan kita bisa mengajak anak untuk menceritakan karyanya. Pada tahap terakhir yaitu penutup, recalling atau proses eksplorasi pohon, refleksi perasaan ketika mengeksplorasi pohon. Jadi kita umpan balik kepada anak bagaimana pengetahuan anak tersebut tentang beberapa pohon yang sudah kita jelaskan pada kegiatan pembelajaran sebelumnya. Untuk tahapan terakhir yaitu assessment, yaitu ada 4 assessment di sini. Checklist, anekdot record, hasil karya, foto berseri. Kita bisa menggunakan dari 4 assessment ini mana yang kita cocok atau kita bisa menggunakan salah satu di antaranya. Pada kegiatan terakhir yaitu tuliskan refleksi. Isi refleksi sesuai dengan kegiatan yang sudah kita laksanakan tersebut. Nah, demikianlah teman-teman cara membuat modul ajar yang sudah saya kerjakan. Jika dirasa ini bermanfaat, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.